Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalamun ala ibadihi allazina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dirna mulia, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi adalah masjid. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Setiap orang yang menyempurnakan wudunya di rumah kemudian berjalan menuju ke masjid, maka tiap langkahnya digugurkan dosa, diberikan pahala, dan diangkat derajatnya. 3 keuntungan dalam setiap langkah. Makin jauh rumahnya, makin banyak dosanya berguguran, makin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk masjid dia berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wahai Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Maka Allah Ta'ala akan bukakan pintu rahmat baginya, kasih sayang baginya, keselamatan, ketenangan, keamanan. Dan Allah akan sejahterakan hidupnya. Allah perintahkan falya'budu rabba hadzal bait. Sembahlah Rabb daripada rumah ini. Maksudnya makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan kesejahteraan. Allazi at'amahum min ju'. Allah akan memberikan makan menghilangkan lapar. Wa amanahum min khauf. Allah akan berikan keamanan menghilangkan ketakutan. Memberikan kesejahteraan, prosperity. Memberikan keamanan, security. Dengan cara apa? Makmurkan masjid. Nabi SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah bukan sendirian, sahabat-sahabat ikut. Bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan orang. Jadi masalah yang timbul pada waktu itu pasti masalah pangan, makanan, masalah perumahan, masalah yang berhubungan dengan tempat tinggal. Tapi yang dibangun Rasulullah SAW itu bukan pertanian. Yang dibangun Rasulullah bukan perumahan, bukan irigasi. Yang dibangun Rasulullah adalah masjid. Kenapa? Karena masjid ini adalah solusi bagi seluruh kehidupan manusia. Ini Amir Sahab sampaikan bahwa Maulana Usman di Malaysia itu sampaikan bahwa semua persoalan yang timbul di luar sana itu hubungannya dengan amalan masjid. Kalau amalan masjidnya baik, maka kehidupan di luar sana akan baik. Tetangga akan berdamai satu sama lain. Suami istri akan saling berkasih sayang. Anak akan hormat kepada orang tua. Jadi amalan masjid ini menentukan keadaan di luar sana. Menentukan keadaan di kampung. Menentukan keadaan di kota. Itu sebabnya Nabi membangun pertama kali adalah masjid. Bukan sekedar bangunannya. Bangunan masjid Nabi sangat sederhana, hadirin yang mulia. Jauh lebih mewah masjid kita ini. Masjid apa namanya? Masjid An-Nur Razak, Polman, Polewali Mandar. Jauh lebih mewah. Masjid Nabi lantainya pasir,
Tiang-tiangnya batang kurma, atapnya daun-daun kurma. Kalau hujan bocor. Masjid An-Nur Rozak ini subhanallah, lantainya sudah granit, dindingnya luar biasa pakai keramik pula, ada kipas angin, ada AC, ada lampu, ada sound system. Kamar mandinya luar biasa mewahnya, dibanding kamar mandi Masjid Nabi dulu. Luar biasa. Dari masjid yang sederhana itu lahir ahli sholat yang luar biasa, yang bisa menurunkan hujan, yang bisa menghentikan hujan. Coba tuh. Dari masjid yang sederhana itu lahir ahli-ahli ekonomi terbaik, ahli tata negara terbaik, ahli perang terbaik. Kenapa? Karena di masjid itu hidup amalan taklim, hidup amalan zikir ibadah, hidup amalan khidmat. Dan kita harus usahakan masjid kita hidup amalan seperti amalan di Masjid Nabi. Kata Maulana Ilyas rahmatullahi, seluruh masjid di seluruh dunia adalah anak-anak cabang Masjid Nabi. Kalau namanya anak cabang, kebijakan apa yang ada di kantor pusat, kebijakan itu yang harus dilakukan di cabang. Di kantor pusat ada dakwah, ada taklim, ada zikir ibadah, ada khidmat. Maka di cabang-cabang seluruh dunia itu harus ada dakwah, harus ada taklim, harus ada zikir ibadah, harus ada khidmat. Baru diakui sebagai anak cabang. Kalau tidak sama amalannya dengan amalan pusat, bagaimana mau diakui sebagai anak cabang? Kalau amalan masjid kita tidak diakui sebagai cabang Masjid Nabi, maka rugi besar. Orang-orang yang sudah mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid, tapi masjidnya tidak hidup amalan seperti amalan Masjid Nabi, maka dia tidak manfaat, dia tidak dapat kiriman manfaat dalam kubur. Rugi besar dia. Dua bagus masjid. Rugi besar dia sudah wakafkan tanahnya, tapi masjidnya berbeda dengan Masjid Nabi. Amalannya nanti tidak diakui sebagai amalan Masjid Nabi. Apalagi kalau lebih banyak tiangnya daripada orang sholatnya. Itu yang wakafkan tanah untuk dijadikan masjid, kalau dia dikasih izin, dia akan bangkit dari kubur, dia akan tendang batu nisannya, kemudian pergi ke masjid memarahi ketua DKM. Kenapa saya sudah kasih tanah? Kenapa masjid ini tidak ada amalan seperti amalan Masjid Nabi? Saya tunggu-tungguin kiriman Fatihah kalian, saya tunggu-tungguin kiriman Yasin kalian, saya tunggu-tungguin kiriman pahala-pahala ke tempat saya, tapi kalian tidak buat. Saya mau cabut tanah saya mau jadikan sebagai jembatan saja. Tiap detik orang yang lewat di sana saya dapat pahala. Saya jadikan madrasah, setiap anak yang baca Quran, setiap anak yang baca hadis, saya dapat pahalanya. Saya kasih kamu tanah supaya jadi masjid, maksudnya supaya saya dapat kiriman pahala setiap saat 24 jam. Kenapa menjelang azan baru dibuka itu pintu masjid? Untungnya tidak dikasih kesempatan orang yang sudah masuk kubur untuk bangkit kembali. Kita sekarang dianjurkan hidupkan amal masjid 24 jam. Pom bensin sudah hidup 24 jam. Klinik sudah hidup 24 jam. Supermarket sudah hidup 24 jam. Apalagi di sini 24 jam. Apotek 24 jam. Kalau di Jakarta tukang tambal ban 24 jam. Pres ban.
Presban. Masya Allah. Songkolok Bagadang 24 jam. Warkop 24 jam. Saya sama Wali Kota Bengkulu Haji Helmi Hasan ke Garut. Kami Mas Turo di sana. Itu di pinggir jalan ada orang tukang jual gorengan. Di kacanya tertulis, gorengan buka 24 jam. Padahal dia cuma berdua dengan istrinya atau anaknya, bisa buka gorengan 24 jam. Pengurus masjid nih, profesor, doktor, insinyur, nama fulan, ketua, sekretaris, bendahara, seksi A, seksi B, seksi C, bidang A, bidang C, itu puluhan, kadang-kadang ratusan orang. Tapi masjid sepi. Kadang-kadang nama yang tertulis di situ juga tidak datang ke masjid berhari-hari. Hadirin mulia, kalau pengurus masjid ini duduk, maka umat di sekitar masjid akan berbaring. Kalau pengurus masjid ini berbaring, maka umat di sekitar masjid ini akan tidur. Tapi kalau pengurus masjid ini berlari mengejar umat, door to door, pintu ke pintu, mengajak mereka masuk ke masjid, 100 yang diajak, mungkin cuma 2-3 orang yang datang. Tidak apa-apa, tapi terus buat amalan. Masjid kita harus jadi magnet. Magnet itu menyedot yang di sekitarnya. Masjid Nabi menyedot orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi karena hebatnya Masjid Nabi itu bukan hanya orang di sekitar tanah Arab yang disedot, tapi orang dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, orang dari India, Pakistan, Bangladesh, orang dari Cina, dari Hong Kong, Taiwan, orang dari Amerika, Eropa, Australia, semua tersedot ke sana. Banyak orang dari Polewali sudah sampai ke Masjid Nabi, betul? Banyak orang dari Makassar sudah sampai di Masjid Nabi, betul? Begitu hebat magnetnya. Yang kedua, masjid kita harus seperti sofa, nyaman. Orang masuk ke masjid itu lupa pulang, kecuali disusul sama istri. Deng, Lisu nih, kenapa Dek? Ada tamu di rumah, pulang. Tapi kalau tidak disusul sama istri, betah di masjid. Kenapa di masjid dia betah? Kalau dia haus ada air minum. Seperti sekarang saya haus, tidak ada air minum. Betah di masjid. Karena orang-orang haus, ada air minum. Dia lapar, ada makanan. Orang tuh betah di masjid kalau apa yang dia perlukan tersedia di masjid. Dia haus ada minuman, dia lapar ada makanan, dia ngantuk ada bantal, dia kepanasan ada AC, dia lagi bermasalah ada tempat berkonsultasi, dia masih jomblo, maka pengurus masjid akan mencarikan jodoh. Iya. Itu dialah. Pengurus masjid itu harus mengenal siapa orang yang ada di sekitar masjidnya. Harus punya daftar nama. Sekarang ini semua gereja, semua tepekong, semua sinagog, semua kuil, semua pura, itu ada daftar nama-nama jamaahnya. Kita masjid
tidak punya daftar nama jemaah masjid kita. Adanya daftar mustahik kalau hari Idul Adha. Siapa dikirimi daging. Kita harus kenal. Bahkan status-statusnya pengurus masjid harus tahu setiap orang. Ini gadis, ini janda. Ini janda meninggal suaminya atau janda bercerai. Kenal. Ini juga duda. Duda ini cerai atau duda meninggal istrinya. Kenal. Urusi mereka. Jangan biarkan janda tidur sendiri, duda tidur sendiri. Sebenarnya sejujurnya mereka kalau ditanya, kamu senang nggak tidur sendiri? Tidak senang. Coba tanya. Mana duda-duda? Coba tanya. Coba ngaku dengan sejujurnya. Tidak suka. Kalau bujang belum punya pengalaman. Kalau duda punya pengalaman tidur bareng. Sekarang tidur sendiri, makan sendiri, nyuci sendiri, senyum sendiri, tidak nyaman. Maka pengurus masjid panggil dia. Kamu duda, kamu janda, ayo panggil walinya. Saya nikahkan kamu dengan Fulana binti Fulan dengan mahar 70 ekor tanduk tedong. Sah. Dah selesai masalah satu orang. Satu demi satu masalah orang di masjid kita selesai. Jangan di masjid kita itu ada alat penangkal jemaah. Alhamdulillah air minum airnya datang. Ada masjid itu 5 waktu minta duit sama jemaahnya, tapi air minum aja tidak disediakan. Setiap selesai salam, bahkan antara qomat, antara azan sebelum qomat sudah diedarkan kotak infak. Tapi jemaah mau minum tidak ada air. Bismillah. Untung di sini ada. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Yang diingat janda. Allah, harus diurusi. Bagaimana caranya agar orang itu betah di masjid? Sediakan makanan. Kalau lemparkan roti ke kolam, maka ikan-ikan akan ngumpul di roti itu. Kalau lemparkan biji jagung di lapangan, maka ayam-ayam akan ngumpul di lapangan itu. Burung-burung juga datang. Makanan itu sihir. Yang namanya singa yang ganas dan liar dari hutan, selalu dikasih makan, selalu dikasih makan, selalu dikasih makan. Lama-lama jadi hilang ganasnya. Kemudian jadi jinak. Jawa singa yang liar tuh bisa hilang ganasnya gara-gara makanan. Preman-preman bertato di terminal tuh kasih makan, lama-lama hilang tuh. Saya ingat kisah Pak Wali di Bengkulu. Preman masuk masjid, di sebelah kanan tato naga, sebelah kiri tato tengkorak. Disuruh baca buku taklim, gemeteran, menangis. Ini biasa mukul orang, sekarang pegang kitab tuh gemeteran sambil menangis. Jadi hatinya jadi lembut dengan dikasih makan di masjid. Penting ini hadirnya mulai makanan disediakan di masjid. Di zaman Nabi SAW itu Nabi pernah berada di atas mimbar hari Jumat, lagi khutbah Jumat. Tiba-tiba terdengar dari luar itu suara unta yang membawa makanan
dibawa oleh Dihya bin Khilafah sebelum dia masuk Islam. Itu terdengar suara kafilah unta membawa makanan itu, satu masjid itu bubar itu. Nabi lagi khutbah Jumat, tinggal tersisa 12 orang. Bisa dibayangkan hebatnya daya tarik makanan nih. Sahabat-sahabat yang pernah melihat langsung mukjizat Rasulullah, mungkin di antara mereka ada yang pernah melihat Rasulullah membelah bulan. Di antara mereka ada yang pernah melihat bagaimana pohon datang bersujud di hadapan Nabi. Tapi datang kafilah makanan, bubar mereka. Sampai turun ayat terakhir dari surat Al-Jumu'ah. Wa iza ra'au tijaratan awalam fahni awlah wanim faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Periksa nih apa yang saya sampaikan, periksa surah Al-Jumu'ah ayat terakhir, surat 62 ayat terakhir. Di situ ada catatan bagaimana asbabun nuzul daripada ayat ini. Gara-gara makanan. Hari ini kita tinggalkan. Hanya bulan Ramadan kita siapkan makanan. Ada nggak di sini? Ada. Waktu maghrib, buka puasa. Rame nggak orang waktu buka puasa? Rame. Kenapa berhenti Ramadan terus berhenti juga makanannya? Harusnya luar Ramadan lebih banyak lagi. Waktu Ramadan sedia hanya maghrib, di luar Ramadan sedia subuh, sedia zuhur, sedia asar, sedia maghrib. Saya ketemu orang Indonesia di Qatar. Saya tanya, kamu ngapain di sini datang jauh-jauh dari Indonesia? Saya cari makan. Saya ketemu orang Pati di Malaysia, orang dari Jawa. Kamu ngapain datang ke Malaysia di sini? Cari makan. Saya ketemu orang Indonesia di Pakistan. Kamu ngapain di Pakistan di sini? Cari makan. Saya ketemu orang Mandar di Jakarta. Kamu ngapain di Jakarta sini? Cari makan. Seluruh dunia orang cari makan. Kenapa? Karena makanan tidak tersedia di masjid. Kalau makanan tersedia di masjid, maka nanti orang akan merubah apa yang dia cari. Mereka akan mencari apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Akan mengusuli, akan mentaskili, akan mendatangi orang-orang mengajak untuk hadir di istimewa tanggal 3 Jun di Masjid Agung Syuhada Polewali Mandar. Datangi satu persatu, rumah demi rumah. Jangan ada laki-laki satupun yang tidak datang. 100% lelaki balik ini harus diajak untuk datang ke masjid. Nah, di masjid kita juga jangan ada alat penangkal jamaah. Ada beberapa alat penangkal jamaah, tapi yang paling parah itu adalah keranda jenazah. Keranda jenazah ditaruh dekat tempat wudu. Ada orang malam-malam maghrib mungkin udah agak telat dia, sehingga orang-orang sudah sepi di masjid, hujan gerimis. Dia berhentikan motornya, mati lampu pula. Dia mencoba mendekat ke arah tempat wudu. Tiba-tiba keranda jenazah bergoyang. Keranda jenazah bergoyang, bergerak karena ada kucing di situ tidur, kan hangat. Langsung kabur dia. Tidak mau datang lagi ke masjid itu. Keranda jenazah ini alat penangkal jamaah. Taruh di kuburan saja. Kan tidak tiap hari ada orang mati. Kalau ditaruh di kuburan mungkin bisa dipakai duduk-duduk orang yang dari dalam kubur dia ngaso sebentar. Capek digebukin malaikat zabaniyah, naik dulu sebentar, duduk-duduk di situ, baring-baring di situ. Kalau ditaruh di masjid, orang takut jadinya masuk masjid. Understand? Apalagi kalau masuk masjid, pengurus masjid tidak ada senyum, cemberut.
Pak Doja cemberut, Pak Kate cemberut, Pak Imang cemberut. Malas orang datang ke masjid. Kalau kita datang ke pasar semua senyum, kita datang ke hotel semua tersenyum. Di BSD Jakarta tempat saya, pom bensin ada tulisannya, setiap pelanggan pom bensin Anda berhak mendapat S3. Apa itu S3? Senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa. Itu pom bensin. Kalau di masjid ini minimal 9S. Senyum, salam, sapa, sediakan sop konro sampai sahur. Sop saudara juga boleh. Ini muzakarah yang paling happy mungkin. Supaya masjid kita sama dengan masjid Nabi. Masjid ini bukan rumah kita. Masjid ini bukan rumah ketua DKM. Masjid ini bukan rumah Pak Imam. Masjid ini bukan yang punya wakaf, bukan punya dia juga. Kalau sudah dikatakan masjid itu rumah Allah, masjid ini baitullah, baitu kulli taqi, rumahnya orang-orang takwa. Ini masjid. Maka kita harus pelihara kebersihannya, kita jaga. Satu butir pasir kita bersihkan dari masjid bisa menjadi mahar bidadari. Satu karung pasir kita bersihkan dari istana negara tidak bisa jadi mahar pramugari, saudara. Kita jaga, jangan Pak Doja terus yang suruh bersihkan masjid. Kita semua wajib bersihkan masjid dengan tata tertib yang kita tahu, adab-adab yang kita tahu. Dan orang-orang yang makan di masjid, orang-orang yang datang ke masjid, itu bukan sembarang orang itu. Yang datang ke masjid adalah tamu-tamu Allah. Masjid rumah Allah. Sehingga yang datang ke masjid itu adalah tamu Allah. Dan dia datang itu bukan tanpa diundang. Coba, undangannya jelas. Hayya 'alas shalah, jelas undangannya. Hayya 'alal falah, jelas undangannya. Jadi kalau ada pengurus masjid itu menolak orang datang ke masjid, aneh. Karena bukan dia yang punya, yang punyanya yang manggil. Kok yang pengurusnya kok nggak boleh masuk, aneh. Bahkan kalau ada orang datang ke masjid, kemudian pengurus masjid cuekin dia, cuekin tamu ini, pasti dia dimarahin sama yang punya masjid. Kamu cuekin tamu saya ya? Tamu-tamu masjid dia harus disambut dengan senyum. Persilahkan duduk. Kalau dia lapar kasih makan, kalau dia sakit kasih obat. Ini kalau dia bermasalah minta nasihat, kasih nasihat. Itu pengurus masjid. Kita ngurusin masjid itu berbeda dengan ngurusin kantor pos, berbeda dengan ngurusin sawah ladang. Karena ini rumah bukan sembarang rumah. Pahalanya sangat besar. Sekarang tidak diperlihatkan mungkin, tapi nanti kalau diperlihatkan menyesal. Kenapa ada satu orang datang saya tidak layan? Apalagi yang datang itu orang beriman. Allah persaudarakan orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Coba. Yang mempersaudarakan ini Allah. Yang mempersaudarakan itu bukan KUA. Kalau dipersaudarakan KUA, saya terima nikahnya
Indok Tuo binti Ambok Rendrong dengan mahar tadi 70 tanduk tedong, dibayar tunai sah, udah langsung. Ini jadi suami istri, ini jadi mantu, ini jadi mertua, ini jadi ipar, itu. Tapi kalau bercerai, itu langsung berpisah tuh, status berubah, berhenti jadi mantu, berhenti jadi mertua, berhenti jadi ipar, berhenti jadi itu. Udah habis. Berapa menit lagi? Itu kalau dipersaudarakan oleh KUA. Kita ini bersaudara, sebangsa dan setanah air. Nah, kalau dia pindah ke warga negaraan ke Malaysia, berhenti jadi sebangsa setanah air. Tapi yang mempersaudarakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan Rasulullah SAW juga menyampaikan al-muslim akhul muslim. Orang Islam saudara sesama orang Islam. Coba tuh, Allah dan Rasulnya yang mempersaudarakan. Orang beriman itu bersaudara. Tapi banyak yang tidak tahu. Kalau dikatakan itu saudara kamu, manusia ini terbagi dalam 5M atau 4MJ, lebih mudah 4MJ. M pertama, mukmin. Jadi menerima saudaranya sebagai orang beriman. Dia orang beriman tuh, ini saudara saya. Dia adalah tanggung jawab saya. Kehormatannya kehormatan saya. Harga dirinya harga diri saya. Sirikna sirik saya. Pacena pace saya. Itu saudara seiman, orang beriman. Tapi ada yang di bawahnya itu. Saudara sebagai orang muslim. Oh ya, ada jemaah. Jangan khawatir, saya nanti kirim makanan. Saya nanti kirim bantal. Apa keperluannya? Kasih tahu saya, tapi saya ada urusan di kantor. Nanti saya datangi. Itu di bawah tingkatan orang Islam. Ada yang lebih rendah lagi, sekedar maklum. Oh, ada jemaah. Dari mana? Dari Mamuju. Oh, dari mana? Dari Balikpapan. Dari mana? Dari Takalar, dari Sopeng. Sekedar maklum. Satu gelas air juga tidak keluar. Ada yang lebih parah lagi, mungkir. Wah, saudara dari mana? Ditolak. Mukmin, muslim, maklum, mungkir. Yang terakhir ini jahil. Jahil ini bodoh, tidak tahu. Maka perlu diberitahu. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Islahlah, kasih tahulah, perbaikilah. Kita ini saudara. Masa kamu nggak tahu? Iya, saya tidak tahu. Iya, kita ini saudara. Allah persaudarakan kita. Kalau tandanya saudara itu, kalau dia datang lewat airport, naik pesawat, kita jemput dia di airport, itu saudara. Kalau dia datang naik kapal laut, kita jemput di pelabuhan, itu saudara. Kalau dia datang naik bus, kita jemput di terminal, itu saudara. Kalau dia datang naik Grab atau Gojek, ya tunggu aja di rumah. Siapkan kopi, teh, dan durian. Saudara. Itu namanya saudara. Ada saudara. Ini saudara ini tega. Kita disuruh bayar. Di mana letak persaudaraannya? Dia tidak paham ini bahwa innama mu'minuna ikhwah. Maka dialah yang harus fa'aslihu baina akhawaikum. Tukang-tukang sop saudara itu harus diislah. Kita ini saudara, tidak usah bayar. Ada sop saudara di sini? Nanti kita ke situ insyaallah. Gratis. Namanya saudara. Kecuali saudara dia ini, saudara kita ini jahil, dia tidak tahu, dia hanya merek. Jadi hadirin mulia, ini yang datang ke masjid adalah saudara kita, hamba Allah, tamu-tamu Allah. Kita layani dengan baik. Mungkin satu hari kita ke masjidnya dia juga. Mungkin satu hari kita tidak tahu, anak kita ke masjid dia juga, cucu kita ke masjid dia tidak tahu.
Bumi ini berputar siang dan malam berganti-ganti. Maka dari yang mulia, kita harus niat bagaimana satu, menjadikan masjid kita seperti magnet, bagaimana magnet masjid Nabi. Yang kedua, masjid kita seperti sofa, nyaman untuk ditinggali berlama-lama, betah. Yang ketiga, masjid kita bikin mudani, bikin kangen, ngangenin. Kalau keluar dari masjid itu, pingin balik lagi. Udah jauh pergi, pulang lagi ke masjid itu. Itulah amalan yang ada di masjid Nabi. Dan untuk belajar perkara ini harus keluar 4 bulan jalan Allah Ta'ala. Sedia insyaAllah? Yang kes Oke, istimewa tanggal 3. Tanggal 3